Hai guys, karena ini pengen ngebahas soal Hopper. Hopper ini mengisahkan tentang, sebenarnya kisahnya bagus sih, tentang gimana kepedulian manusia terhadap lingkungan. Kadang-kadang hewan-hewan itu sengsara, eh, itu karena gara-gara kita juga, gara-gara ulah manusia juga gitu. Ketika kita ngomongin soal apa yang terjadi di alam, ya gara-gara ulah manusia juga. Jadi di sini Mabel, seorang yang peduli alam, peduli hewan lebih tepatnya, itu berusaha untuk mempertahankan belakang rumah neneknya yang asli. Asli itu artinya belum tersentuh dengan apapun. Jadi dia punya kenangan yang sangat tinggi sama neneknya terhadap si tempat itu. Makanya waktu mayornya atau wali kotanya ingin membabat hutan itu atau belakang tempat rumah neneknya itu, dia menolak karena dia ngerasa bahwa harus diselamatkan nih, karena ini kenangan satu-satunya yang ditinggalkan sama neneknya di rumahnya. Dan ketika kita ngomongin soal yang tadi aku ngomong ya, ulah manusia terhadap alam, ya beneran tergambarkan di sini bahwa kadang-kadang hewan itu nggak ganggu kita kok, tapi hewan itu cuma kehilangan tempatnya, makanya terkesan mengganggu kita. Cuma kehilangan tempatnya ketika kita ngelakuin suatu hal yang tidak menguntungkan mereka. Tidak menguntungkan di sini artinya pembangunan dan segala macamnya gitu. Kita lihat deh di tahun 90-an ya, masih pada asri semua, dan pembangunan itu bagus sebenarnya, futuristik itu bagus sebenarnya. Tapi di sini disinggung bahwa kadang-kadang keegoisan kita itu membuat rumah hewan itu nggak dapat rumahnya gitu ketika kita ngomongin soal itu. Dan itulah yang membuat si Mabel ini bergerak. Dan ada satu profesor yang sebenarnya menyelidiki juga tentang kehidupan hewan, tapi dia cuma menyelidiki aja tentang kehidupan hewan tanpa ada kepedulian sama sekali. Ketika kita ngomongin soal itu, profesornya tuh sebenarnya setuju dengan dibilang setuju dengan si mayornya, di si wali kotanya juga enggak, dibilang setuju juga setuju, karena dia nggak ngerti lagi gimana cara halangi kefuturistikan kota itu sebenarnya, atau kota itu harus maju juga kan sebenarnya. Dia nggak ngerti lagi gimana caranya untuk menghentikan itu. Jadi setengah hatinya tuh mendukung para hewan, setengah hatinya tuh mendukung si mayornya ini. Dan ketika si Mabel ini ada di point of view hewan, dia mengerti bahwa kadang-kadang hewan tuh memang harus ada rantai makanannya. Ini memakan ini makan ini makan ini. Memang itu udah alam gitu, udah semestinya begitu. Ketika kita ngomongin soal apa yang terjadi di dunia hewan, mungkin mereka menyerang karena mereka tidak ada makanan misalnya gitu ya, atau mereka tidak punya cukup tempat tinggal untuk ditinggali misalnya gitu. Ketika kita ngomongin soal apapun yang terjadi di dunia sekarang, ya kita lupa bahwa ada makhluk hidup lain yang membutuhkan tempat tinggal juga. Dan point of view-nya hewan di sini dapat dimengerti. Dan sebenarnya dia terganggu juga kok dengan kehidupan manusia di lingkungannya sebenarnya. Cuman dia nggak bisa ngomong aja. Jadi kalau tugasnya Mabel ini seakan-akan mentranslate apa yang diinginkan hewan dan apa yang tidak diinginkan hewan. So kayak gini harus dikasih tahu nih ke seluruh pemerintah gitu. Seakan-akan ngomongnya gitu di film ini gitu. Ketika kita ngomongin soal kepedulian lingkungan, bukan cuma lingkungannya aja yang dipedulikan, bukan cuma kotanya aja yang harus bersih, bukan cuma tempat tinggal manusianya aja yang harus bersih, tapi tempat tinggal hewan juga harus diperhatikan. Aku bukan orang yang suka sama hewan, maksudnya aku bukan orang yang
suka kucing misalnya, suka hal-hal yang berhubungan sama hewan gitu. Tapi ketika kita ngomongin soal keaslian lingkungan, aku tuh kehilangan banget sebenarnya ruang terbuka hijau lah kita ngomongin gitu ya, ada pegunungan dan segala macamnya gitu ya. Kehilangan banget karena aku walaupun hidup di tahun 2026, tapi aku terbiasa dengan kesederhanaan yang ditawarin di tahun 2000 pas aku lahir gitu. Kesederhanaan yang tanpa gadget, tanpa hal-hal yang teknologi gitu. Jadi aku tuh seneng kalau kita walaupun nggak bisa berjalan ya, walaupun aku disabilitas, tapi aku tuh seneng sama apapun yang berhubungan sama alam. Misalnya udara yang segar, aku suka ke Monas, aku suka ke pameran-pameran yang menghadirkan misalnya tentang hewan. Aku suka museum, aku suka mempelajari hal yang baru gitu di alam gitu. Kayak hal-hal seperti itu harus dipertahankan sih sebenarnya. Makanya aku bilang ini film cukup beda nih dari Pixar, film-film Pixar sebelumnya, dan aku ngerasa ini cukup dalam gitu. Ketika kita ngomongin Disney yang bilang kenapa dia punya IP terus di milking, misalnya kayak hal-hal yang udah jadi terus dibikin sequel, terus dibikin live action, karena banyak orang yang kehilangan minat sama IP original, dan Disney mencoba mendobrak hal itu dari film ini, dan cukup berhasil menurut aku karena beda banget sama Pixar sebelumnya. Tetap intinya adalah imajinasi anak, tapi intinya adalah ketika kita ngomongin soal Pixar ini cukup dalam pesannya gitu. Kalau misalnya imajinasi anak-anak biasanya kayak mainan bisa ngomong, mobil bisa ngomong, terus ada apalagi Pixar gitu ya, harapan-harapan itu memang sudah menjadi impian anak-anak. Tapi pesan yang disampaikan lewat film ini bukan cuma pesan impian anak-anak, tapi pesan yang bisa dirasain sama orang dewasa juga. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, guys.